Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Jumpa lagi dengan saya Bimanyu Blitar. Apa kabar malam ini? Masih tetap suasana PPKM ya. Lampu jalan jam 7 sudah dimatikan lagi. Ya. Buat Bang Tejo di Penajam ya, kalau monitor paketnya sudah berangkat ya. Kalau untuk Mas Rian Bagas, repairan soldernya besok ya, besok baru saya packing karena masih mau order MBR ya, masih order MBR versi 3, cuman mau tak ini dulu, tak jelasin bahwa versi 3 itu beda dengan versi 2 ya. Nah, yang mau tak jelasin adalah modifikasi power supply-nya dulu. Modifikasi power supply-nya supaya bisa digunakan di MBR versi 3-nya AB ya. Ini adalah SMPS. Ini SMPS yang kemarin saya pesan 30 ampere 24 volt. 30 ampere 24 volt ya SMPS-nya. Nah, SMPS yang digunakan ini harus di-adjust, maksudnya harus diatur tegangannya supaya bisa digunakan di MPR AB. Harus di-adjust tegangan dari sekitar 9 sampai dengan maksimal. 9 sampai dengan maksimal. Jadi ini sudah tak modif. Tak kasih volt ampere sekalian, terus kipasnya tak pindah ke sini karena volt ampere-nya bersinggungan dengan kipas. Jadi sebetulnya volt ampere ini nggak dikasih pun nggak apa-apa. Ini hanya saya gunakan karena ini saya gunakan untuk apa? Untuk ngetes modul-modul nanti yang akan saya kirim. Jadi modul-modul MBR yang mau saya kirim baik versi 1 maupun versi 2, nanti saya tes dulu pakai ini, pakai SMPS ini. Nah, SMPS ini sudah tak kasih linknya kan, di Tokopedia ada, kemudian di Shopee juga ada ya. Jadi teman-teman tinggal beli kayak gini aja, tinggal beli kayak gini, nanti modifikasinya juga nggak sulit, modifikasinya juga nggak sulit, jadi gampang sekali modifnya supaya bisa digunakan di modul V3 maupun V2 ya. Ya. Jadi awalnya nggak ada ampere, nggak ada volt, nggak ada lampu ini ya. Nah, ini saya pindah. Jadi perangkat yang di sini, adjust voltage yang ada di sini itu saya pindah. Saya ganti potensio 5 kilo. Dengan tak ganti potensio 5 kilo, maka ring tegangan yang akan keluar dari sini adalah 10 atau 9,9 volt. 9,9 volt sampai dengan maksimum 32. Jadi SMPS ini sebetulnya tertera 24 volt, tapi dia bisa keluar lebih dari 24 volt sampai dengan 32 volt. Jadi nek teman-teman mau ngasih ini juga silakan, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Karena saya pakai ini untuk ngetes modul yang akan tak kirim. Jadi saya bisa tahu nih konsumsi arusnya di sini, saya bisa tahu voltase yang keluarnya di sini berapa kan gitu. Jadi teman-teman nggak wajib modifikasi ini, karena kalau teman-teman atau rekan-rekan tuh kan ngelihatnya di output MBR-nya saja ya. Jadi adjust yang di sini yang nilainya 1 kilo, yang awalnya nilai 1 kilo. Nilai 1 kilo itu nek jenengan cek outputnya ini cuman tinggi ya jadinya ya, 20 sampai dengan 32. Lah kalau 20 sampai dengan 32 nanti MBR-nya nggak bisa lebih rendah, tegangannya paling sekitar nanti 15 volt ke atas toh. Berarti kalau 15 volt ke atas untuk yang tegangan di bawah itu kan nggak bisa pakai. Makanya dimodif, dilepas, kemudian diganti potensio nilainya 5 kilo. Terserah mau dibor di sini, kemudian potensionya ditaruh di sini silakan.
Terus lampunya juga dipindah di sini seperti saya ini juga silakan. Mau ditambah volt ampere juga silakan. Tapi kalau ditambah volt ampere kipasnya memang bersinggungan, jadi kipas saya taruh di luar. Saya taruh di luar. Nah, terus kalau modifikasi ini ada satu baut yang bersinggungan dengan grounding. Jadi di sebuah PCB-nya SMPS itu ada satu baut yang berhubungan dengan grounding, potong aja ya Mas. Supaya apa? Dia nggak nyambung ke sini, nggak nyambung ke body. Kalau nyambung ke body, yang saya khawatirkan groundingnya rumah nggak bagus, teman-teman nggak pakai sandal, pas megang ini jadi kayak kesemutan lah. Jadi ada kayak setrum kecil-kecil karena ini SMPS. Ya. Jadi ada satu baut dari 4 baut handle, 4 baut yang megang PCB. Itu ada satu baut yang jalurnya kena sama bautnya kena sama ini besi, nanti terhubung ke sini. Kalau di PCB-nya AB MBR itu tidak ada tempat baut yang bersinggungan dengan apa namanya jalur ya. Jadi tempat baut itu sudah tak sendirikan supaya nggak bersinggungan dengan jalur PCB. Contoh kayak gini nih, kalau tak balik kamera nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini desain PCB MBR versi 2 ya. Ini tempat bautnya. Ini tempat baut. Kalau yang biru-biru ini tembaga jalur, ini tembaga jalur. Jadi ini baut tidak bersinggungan dengan jalur sama sekali. Jadi misalkan dikasih spacer atau mur baut yang untuk ganjal itu nggak akan kena di jalur. Ini aman. Ada 4, 1, kemudian yang satu di sini nih, ya. Jadi kalau tak besarkan, nah ini ada tempat bautnya ini 2, tidak bersinggungan sama sekali dengan body. Ya 1, 2, kemudian sebelah sini 3, sebelah sini 3, lalu di bawah sini ada 1, 4. Jadi 4 baut yang menyangga PCB nanti itu nggak bersinggungan sama sekali dengan jalur, sehingga aman. Biarpun terletak di tengah, sudah tak pikirkan desainnya, supaya nggak kena jalur yang bermuatan listrik ya, bermuatan tegangan ya. Nah, contoh kayak gini, ini kalau sudah jadi PCB-nya, nah di sini ada 1, kemudian di atas ini 2, terus di bagian pojok sini juga ada, ya. Nah ini. Nah di bagian sini ini ada 1, berarti 3. Terus di sini juga ada. Nah 4. Jadi 4 jalur itu tidak bersinggungan sama sekali. Nah ini kalau saya balik PCB-nya kelihatan ya. 1, kemudian 2 di sebelah sini. 2, 3, 4, aman. Tidak ada sama sekali yang bersinggungan dengan jalur. Untuk tempatnya spacer. Nah, PCB untuk versi 3 atau versi MBR yang diperuntukkan untuk komputer atau laptop ya, itu seperti ini. Ini yang belum terpasang komponen ya, pakai fiber saya ini yang belum terpasang komponen. Jadi yang hitam-hitam ini nanti kalau dibersihkan atau kita gosok, nanti itu berupa jalur. Ini berupa jalur. Ya. Ini yang sebagian sudah terisi sama komponen. Bagian udah terisi, tinggal ini satu kue donatnya belum dipasang, satu kue donatnya ya, kayak gini.
Nah, V2 dengan V3 itu bisa pakai catu daya yang sama. Artinya power supply yang dipakai di versi 2 itu bisa dipakai di versi 3 dengan catatan power supply-nya yang 30 ampere. 30 ampere. Kalau yang sudah keluar atau sudah dibeli rekan-rekan itu dia 20 ampere. Saya belum nyoba dengan 20 ampere untuk mengangkat versi 3. Jadi misalkan rekan-rekan sudah punya versi 2 nih, kepingin beli modulnya saja untuk disambungkan ke MPR versi 3, ya silakan, tinggal nyambung outputnya aja. Jadi versi 2 dan versi 3 dengan 1 SMPS bisa. Cuman kalau yang 20 ampere atau yang sudah dibeli teman-teman itu kuat atau enggaknya saya belum nyoba gitu loh, belum nyoba. Kalau yang ini memang 30 ampere, gedenya dengan PCB sama ya, gedenya dengan PCB sama. Sebentar, ada yang ngechat saya. Saya masih live Mas, sebentar ya. Masih live di FB Mas. Oke. Jadi yang saran saya kalau memang mau belilah yang 30 ampere sekalian. Yang gede sekalian. Jadi seandainya nanti teman-teman beli modul versi 2, kemudian beli modul di saya juga versi 3, itu nanti cukup satu power supply. Jadi nanti ke depan saya jual juga yang modul versi 2 yang tanpa casing, ya, tanpa casing kayak gini. Itu fotonya bukan namanya. Foto bebek hewan. Ini adalah versi 2 yang cuman satu mesin. Nah, nantinya juga sama. Kalau bisa tak tempatkan kipas di atasnya, juga tak tempatkan kipas supaya apa? Teman-teman nggak repot. Gitu. Tapi kalau memang terpaksa nggak bisa ditempatkan kipas, ya dibuatin kipas tersendiri kan bisa ya. Istilahnya teman-teman cuma masang kipas untuk pendinginan FET dengan dioda Schottky-nya kan bisa, hanya masang kipas saja. Nah ini memang awalnya rencana mau tak pasang di casing akrilik. Ini mau tak pasang di casing akrilik. Jadi kalau saya pasang di casing akrilik kan kipasnya di belakang tuh, kayak ini ya. Jadi kan kayak gini nih, kayak ini. Ini yang versi 2 yang sudah ada casing. Jadi MPR-nya di sini. MPR-nya di sini kelihatan, kemudian di bawahnya itu adalah power supply-nya. Ini power supply. Terus di belakangnya adalah kipas. Nah, di bagian FET itu kan memang saya dekatkan sama kipas supaya ada pendinginan. Ini kalau saya buka. Nah, FET-nya kan ditaruh di sini nih. FET-nya ditaruh di sini, dua buah FET saya taruh di tempatnya kipas. Sehingga dia langsung dapat cooling down langsung dapat pendinginan. Makanya yang ini tadi saya kasih kabel panjang. Makanya saya kasih kabel panjang supaya dari tempatnya mesin MPR ini langsung kita kabel yang rapi kita taruh di kipas. Kipas ukuran 8 cm punyanya komputer yang bening. Bagi yang budgetnya pas-pasan atau ya istilahnya lagi ada penurunan pendapatan karena ya proses PPKM kayak gini, terus kepingin punya alat untuk kerja tapi
yang terjangkau yo beli modul aja mas, gak apa-apa. Kalau dulu saya memang nggak jual modulnya dong. Saya khawatir kalau tak jual modul saat itu belum mengenal apa sih MBR denyut, belum mengenal gimana sih sistem suplai tegangannya, gimana sih cara kerjanya. Nanti banyak pertanyaan. Tapi dengan berjalannya waktu saya kira teman-teman juga pasti banyak yang mulai memahami, oh sistemnya denyut itu seperti itu. Apa yang dijelasin Mas Abi, oh gini, dan sudah mulai banyak yang punya. Pastinya rekan-rekan yang belum punya itu pasti ada sedikit mungkin chatting dengan yang sudah punya piye MBR, pasti saya yakin itu. Gimana testimoninya dan lain sebagainya pasti tanya dulu kan. Saya yakin semua orang kalau mau beli kan pasti tanya-tanya dulu toh. Istilahnya apa ya? Reputasi alatnya gimana kan mesti ngono toh Mas gitu. Kan pasti gitu, tanya alatnya gimana. Nah, tinggal jawaban dari yang punya itu gimana nanti. Ya. Jadi ini versi 2, nanti tak jual modul juga. Tak jual modul. Versi 2 dengan versi 3 itu memang beda loh Mas. Beda dari sisi size, gedenya juga beda. Coba jenengan lihat ya, teman-teman lihat. No. Ini versi 3, ini versi 2. Jadi biarpun versi 2 ini tak double mesin supaya jadi seperti versi 3, tetap masih gede ini. Karena versi 3 ini ya voltnya tinggi. Voltnya tinggi biarpun ampernya sama karena yang saya tingkatkan adalah voltnya bukan ampere. Tapi biasanya ampere juga sedikit mengikuti, biarpun nggak banyak biasanya ada perubahan. Jadi yang saya naikkan adalah volt. Terus kalau misalkan dengan 25 volt masih kurang, bisa ditambah lagi nih satu mesin lagi. Set, bikin lagi versi 4 mesin dijejer. Atau 3 mesin. Ini kan 2 mesin nih. Ini 2 mesin. Kepingin, Kang aku pengen 30 volt atau 35 volt saja nih diopo toh Mas. Buat apa yang besar-besar? Ya tinggal saya buatkan satu rangkaian jalur lagi seret ke sini satu. Kontrol pengendalinya cukup satu. Pengendalinya cukup satu, tapi mesinnya 3 mesin. Ibaratnya tangki sitok ya, tangki mobilnya 1, tapi mesinnya ada 3. Tenaganya sama, tapi kecepatannya lari jauh lebih cepat yang 3, ibaratnya gitu. Makanya ini beda Mas. V1 dengan V2 dengan V3 beda. V1 juga sama dengan ini, tapi komponennya beda. Sehingga tegangannya juga di bawahnya. Terus adjust voltasenya juga beda. Kalau V1 itu adjust tegangannya cuman sampai sekitaran 18 volt atau di bawah 20 volt. Sehingga voltase yang dikeluarkan V1 cuman sekitaran 3 atau 4 volt dari 0 sampai seputaran itu. Atau dari kemarin punya Mas Anton itu 2 sampai 3,8 volt. Nah, kenapa di AB kok saya bilang banyak yang tanya kenapa kok MBR dipotong-potong seperti itu toh? Ya kembali saya tadi bilang dunia teknisi kan berkembang ya Mas. Yang pinter yo banyak, yang pemula masih mau merintis yo ada. Lah kalau bagi yang sudah expert dijelasin sebentar aja paham, tapi bagi pemula kan pasti masih banyak bingung. Kang aku enake beli sing ndi, Kang aku butuhe sing piye ya, pasti gitu. Makanya tak buatlah per bagian-bagian itu supaya mereka bisa lebih memahami. Oh, kalau untuk shot yang kecil pakai V1 aja. Oh, kalau untuk HP misalkan bisa jadi power supply pakai yang V2. Oh, kalau misalkan untuk laptop, kemudian PlayStation atau vapor, servis vapor bisa pakai V2 atau bisa juga pakai V3. Nah, bagian-bagian itu kan yuk dasar toh Mas. Berarti dasar yang wajib dipahami seorang teknisi dalam menggunakan alat apalagi MBR-nya AB. Kamu cari apa toh? Gunting. Nggak ada di sini gunting, cari di sana loh. Oke, kembali ke ini tadi untuk modifikasi sudah paham ya. Jadi trimpot yang ada kecil di sini itu dilepas, lalu diganti dengan sambung kabel,
taruh potensio. Terserah potensio mau di sini atau di di kelawer nih, dipanjangin kabelnya semonggo, tergantung penempatan. Kalau saya memang ini tadi ini khusus tak buat untuk ngetes modul kalau mau saya kirim. Jadi kalau modul mau saya kirim pasti tak tes pakai ini. Nah kalau misalkan di sana SMPS-nya beda, ya pasti nanti ada perubahan beda. Mungkin di sana atau teman-teman punyanya 20 ampere, terus dipakai di versi 3, mudah-mudahan kuat. Mudah-mudahan SMPS-nya kuat. Ya. Jadi bisa ngambil 2 modul V2 juga monggo, modul V3 juga monggo, atau dua-duanya mau ngambil modul terus nanti SMPS-nya sampean beli sendiri Mas. Link sudah tak kasih kok. Link sudah tak kasih di Shopee ada, di Tokopedia ada. Kalau Shopee nggak salah malah 285.000. Lah, sekarang bandingkan dengan teman-teman. Kalau beli PSU pabrikan yang panjang segini, panjangnya juga hampir sama dengan ini. Mungkin malah lebih panjang, hampir sama dengan MBR kok panjangnya. Itu sudah budget di atas 1.200.000, 1,5 juta mungkin. Dan 5 ampere. Bukan 15 ampere. Terus tegangannya sampai berapa saya juga kurang tahu, apakah tegangannya bisa sampai 25 volt. Lalu apakah ada sistem denyutnya? Nah, perbedaan-perbedaan itu kan ada dengan yang punya AB. AB bisa dijadikan mode pabrikan, hantam total, sama, bisa. Bisa juga dijadikan denyut. Nah, sudah saya testimoni di versi 3 itu tadi yang sudah tak coba dijadikan power supply-nya solder Mas. Jenengan kalau punya solder station yang pakai elemen 4 kabel itu, abaikan termonya. Termonya abaikan Mas, termo. Nggak usah dipikirkan termonya. Misalnya termonya putus pun nggak popo, yang penting heaternya nggak putus. Tinggal output daripada MBR-nya AB karena dia ada mode denyut, masukkan aja atau jepitkan di jalur heater. Kalau di gagang solder jalur nomor 1 dan 2 di kabelnya itu loh Mas. Di kabel colokannya itu nomor 1 dan 2 taruh di situ, nanti soldernya malah seperti solder pabrikan juga, dalam artian ada denyutnya. Lek jenengan pakai MBR pabrik yang mode konstan, elemennya pewanas. Elemennya akan pewanas terus karena nggak ada napas gitu loh Mas. Tapi kalau di AB ada nafasnya. Masalah panasnya seberapa Kang? Yuk lihatan sendiri aturan dengan mengatur voltase yang keluar dari SMPS-nya. Dengan kita ngatur voltase di SMPS, otomatis suplai yang masuk ke MBR kan jadi bisa kita mainkan. Ditambah lagi dengan mode denyutnya. Mode denyutnya itu kan membuat elemen di solder itu ada napas. Jadi elemennya nggak gampang panas gitu loh Mas. Sama prosesnya sama dengan blower. Blower kan juga gitu. Blower kalau nggak ada angin, yuk panas terus, muarong terus. Tapi karena ada angin, panas itu dihembus sama angin. Ibaratnya blower sama angin sama panas itu kejar-kejaran. Kuat panasnya atau kuat anginnya. Kalau kuat panasnya, gagangnya anget kepanasan karena angin kurang. Tapi kalau kuat anginnya, yuk gagangnya agak dingin. Makanya seimbangkan antara panas dan angin. Nah di AB untuk blower sudah tak settingkan seperti punya Good 2008. Anginnya yuk halus, panasnya juga nggak kalah. Mau membuat besinya gagang blower itu sampai merah yuk bisa. Oke, kembali ke MBR tadi. Tak balik kamera ya Mas, nanti biar bisa lihat ini modifikasi hasil dari SMPS-nya. Nah, ini adalah modifikasi SMPS-nya.
Enggak, saya kasih saklar. Sebetulnya kalau mau dikasih saklar ya silakan. Bisa dikasih saklar di sini bisa, atau jalur diputus kemudian dikasih saklar sendiri bisa. Ini kalau saya langsung colok ke listriknya ya. Saya langsung colok, dia langsung nyala. Kipas juga langsung muter. Nah, settingan tegangannya paling rendah sudah ada 10 volt. 10 volt ya. Sudah ada 10 volt. Kalau saya naikkan sampai 32 volt. Kalau yang 20 ampere itu cuman sampai sekitar 27 volt. Ini bisa sampai 32 volt. Makanya kemarin sempat saya bilang, loh pakai SMP 30 ampere kok bisa sampai segitu ya. Artinya output dari ampere jadi naik nih. Perkiraan saya kemarin kan cuman seputaran 21 ya, 21 volt ya output daripada ampere. Tapi berhubung ininya naik, otomatis output daripada ampere juga ikut naik, jadi sekitar 25 volt ya. Dan tadi tak bilang ada satu jalur di dalam PCB-nya SMPS itu yang kena baut, itu potongan mas, supaya aman. Kalau nggak sampean potong, sampean pegang gini, terus kaki sampean kena di lantai, ngeground. Yang saya khawatirkan sengkring kayak seperti setrum nanti. Nah ini aman mas, ini aman. Ini seperti yang tak kirim ke Mas Rudi Rama ya. Mas Rudi Rama itu tak kirim MBR plus SMPS-nya tapi tanpa box akrilik. Ini aman. Kaki saya nyentuh lantai, saya pegang ini aman. Karena nggak ada yang hubungan sama sekali dengan body sudah. Ya. Aman. Saya nyentuh tanah sambil saya pegang aman, nggak apa-apa. Nah itu penting sekali. Jadi nek jenengan mau pakai tanpa box akrilik atau istilahnya modifikasi, itu penting. Jangan sampai ini ngeground atau ini berhubungan dengan body, dengan PCB-nya. Oke, lanjut. Nah sekarang saya mau tes yang ini. Saya punya dua yang sudah ready, cuman yang satu mau dipesan Mas Rian Bagas. Nah, mau dipesan Mas Rian Bagas itu tak jelasin dulu bahwa ini voltasenya tinggi. Kalau untuk HP ketinggian, tapi kalau untuk perangkat yang lain seperti contoh laptop, PlayStation atau perangkat-perangkat elektronik misalkan TV butuh tegangan agak tinggi di atas tegangan HP, bisa pakai ini. Pengiriman saya nanti kalau modul ya cuman ini tok mas, cuman ini aja. SMPS-nya jenengan beli sendiri. Nah, ada dua voltas, ada dua potensi. Yang satu potensio ampere. Ini potensio ampere. Potensio ampere stereo. Potensionya stereo. Kakinya 6. Kenapa? Karena mengeluarkan 2 ampere. Dua buah mesin ini ampernya kan sendiri-sendiri nih, bukan 2 ampere ya maksudnya, bukan nilainya 2 ampere bukan, tapi potensio yang satu mengeluarkan ampere di mesin yang satu, yang A anggap aja. Nanti yang satunya, yang stereo ini mengeluarkan ampere di sini. Jadi 2 buah ampere nanti yang digerakkan sama satu potensio ini. Lalu di sini adalah denyutnya. Ini potensio denyut, makanya tak kasih warna hijau karena lampu denyutnya juga hijau nanti. Ini denyutnya. Nah, terus voltasenya di mana? Kan MBRAB ada 3 potensio kan, yang sudah terkirim-kirim kan 3 potensio tuh. Voltase, kemudian ampere, kemudian denyut. Nah, yang 2 kita sudah tahu nih, tinggal yang satu. Yang satu di mana? Di sini loh, Mas. Yang satu di sini. Ini sebagai suplai tegangan ke modul MBR. Jadi potensionya 3. 1, 2, kemudian yang satu di sini. Yang satu di sini. Lalu teman-teman tinggal nyambung ini tok. Nyambung ini positif dan negatifnya, ingat jangan sampai kebalik. Kalau nanti saya kirim pasti tak bundelin gini loh ya. Tak tali gini itu pasti positif. Pasti positif ya.
Nah, terus di SMPS itu kan juga ada keterangan positif di mana, negatif di mana, kan ada di sini nih. Ini SMPS-nya. Jadi 1, 2, 3 ini yang paling, kalau yang model ini ya, model lain biasanya kebalik, di sini yang untuk LN atau input tegangan PLN-nya. Kalau yang model ini yang 30 ampere ini tegangan PLN. Ini tegangan PLN boleh bolak-balik, terus di sebelahnya ground. Ground ini terhubung dengan PCB yang saya bilang tadi, ada baut satu tadi yang nempel di situ. Makanya jalurnya aja yang tak putus, bautnya tetap buat pegangan PCB itu, tetap sebagai pegangan PCB di bodi, tapi jalurnya sudah tak putus. Makanya tidak ada hubungan antara ini dengan colokannya. Kalau misalnya teman-teman AVO ini dengan ini bunyi, ya udah nyetrum, bodinya nyetrum. Ini sudah saya AVO, colokan ini nggak ada yang nyambung sama sekali dengan di sini, jadi aman. Tinggal kita pasang di sini plus dan min, jangan sampai kebalik. Ada tiga jadi 3 ini ya, LN ground ya, PLN ini 2 PLN kemudian ground, kemudian di sini ada 3 itu jalur negatif, yang di sini jalur positif. Tiga tempat ini positif, terus kemudian 3 tempat ini negatif. Nah, karena ini saya modif, yang tengah ini saya nggak pakai, saya putus. Jalur yang tengah ini saya putus, saya gunakan untuk membaca volt ampere. Karena ini kan dirangkai seri nih, 3 ini seri, 3 ini seri. Jadi 1 saya putus, tegangan saya alihkan ke volt ampere, dan output daripada volt ampere ini baru masuk lagi ke sini. Nanti kalau bingung tak kasih gambarannya lah. Oke, kita coba sambungkan gini. Jadi nanti kalau teman-teman beli MBR yang model modulan kayak gini kan sudah jelas cara nyambungnya, cara modifikasinya, yang mana budgetnya lebih murah dibanding beli yang pabrikan. Yang perlu diingat, jangan sampai terbalik positif dan negatifnya. Oke, sudah tersambung seperti ini. Sudah tersambung. Saya bilang tadi ini tidak tak kasih saklar ya, tidak saya kasih saklar. Kalau nanti teman-teman mau ngasih saklar ya dikasih sendiri bisa, terserah. Di sini bisa dikasih saklarnya, atau di MBR-nya dikasih saklar bisa, di kabel output daripada SMPS. Ini kalau saya colokan, ini saya colokan. Nah, ini kan sudah ada tegangan nih 10 volt. 10 volt. Jadi yang dibaca nanti bukan ini loh, ini. Ya, ini output yang keluar dari MBR. Sebentar, kabelnya kemana satu ini. Nah, ini outputnya, berarti ini yang kebaca ini. Nah, kenapa kok jalan-jalan ya? Karena ya memang denyut. Kalau nggak kepingin denyut, ini mainkan mas. Sehingga kita tahu berapa sih output yang keluar. Yang keluar kan ini, kelihatan 7,5 volt kan. Coba biar agak tinggi. Nah, yang keluar 7,5 volt. 7,5 ya, yang keluar 7,5 volt ya ini mas ya. Nah, gimana kalau misalkan saya mau maksimalkan berapa yang keluar voltasenya? Yang dimainkan ini mas, ini yang dimainkan. Coba naikkan voltasenya sampai full. Nah, yang keluar berapa? 25,6 volt mas. Ini tinggi banget. Saya nggak berani ini tak sentuhkan, pasti kayak mesin las nanti. 25 volt dengan 15 ampere. Mode konstan lagi. Mode konstan itu ekstrim, ibaratnya 2 buah mesin ini benar-benar dipacu tenaganya. Kalau mode denyut seperti ini. Nah, jadi kadang 0,5 volt, kadang 2 volt. Ini mode denyut. Yang dibaca bukan ampernya ini, bukan loh ya. Yang dibaca adalah ampernya ini nanti.
Ampernya ini memang gerak. Kenapa? Ada beban. Bebannya apa? Kipas. Bebannya kipas. Setengah ampere kan bebannya kipas ini. Sama perangkat-perangkat yang lain lah. Ini beban perangkat ini. Nah, nanti bebannya daripada benda yang kita shortkan terbaca di sini. Saya kasih paling kecil aja 7,5 volt. 7,5 volt sistem denyut. Sistem denyut. Nah, ini silet gold Tatra. Ini silet gold Tatra ya. Sistem denyut, ampere saya fullkan. Ampere saya fullkan. Ini ampere ya. Kalau ke kiri kan mengurangi, kalau ke kanan nambah ya. Ini ampere saya fullkan. Nah, terus kita coba shortkan dengan mode denyut aja. Mode denyut kita shortkan. Mungkin kalau terlalu jauh kameranya tak deketin dulu ya. Ini mungkin lebih kelihatan. Sistemnya fluktuatif, naik turun tegangan. Nah, coba di-shortkan dengan tegangan fluktuatif aja. Saya geser gini tok ya. Saya geser gini. Ini sudah kelihatan ada 15 ampere. Bentar, terlalu dekat kameranya ya. Oke. Nah, cuman sentuh sebentar sudah keluar percikan api. Nah, ini tak shortkan, cuma tak geser gini. Ini sudah keluar 15 ampere. Berani saya sentuhkan lama, kenapa? Mode denyut. Jadi kadang nyambung, kadang tidak, ampernya kerja dan tidak. Tapi kalau mode konstan, ini pasti percikan apinya ada. Ya. Nah, 7,5 volt. Saya coba dengan 7,5 volt aja. 7,5 volt mode konstan. Mode konstan itu nanti kelihatan di lampunya ini nyala terus. Lampunya nyala terus. Ini potensio denyutnya tak mainkan. Oke. Berarti hantamannya berapa nih? 7,5 volt konstan. Seperti pabrikan, 7,5 volt konstan, ampernya full. Ampernya full. Coba tak ini dulu ya, tak sentuhkan aja dulu. Sentuhkan dulu untuk ngetes. Nah, nggak kelihatan gede ya. Coba sekarang tak sentuhkan lama. Sedikit mulai ada api. Nah, ini ya, loh. Oke. 7,5 volt dengan mode konstan. Mode konstan. Sekarang saya kepingin jadikan ini 10 volt. 10 volt. Caranya gimana? Caranya yang kita mainkan kan voltase nih. Ini yang kita atur nih, kita naikkan. Dijadikan 10 volt. 10 volt output MBR, bukan output SMPS. Kalau yang di sini 10 voltnya 10 volt output SMPS. Yang kita mau jadikan 10 volt output MBR. Ini mainkan, naikkan dulu. Naikkan sampai kita ketemu 10 volt. 8 volt, 9 volt. Oke, 10. 10 volt output MBR, 13,1 volt output SMPS. Masih mode konstan, Panas mas, kabelnya rotok panas. Makanya saya nggak berani terlalu pegang di bagian depan. 10 volt mode konstan. Nah, cuman saya sentuhkan sebentar nih.
lama kelamaan ini silet gold tatra silet tatra ini akan habis mas, kemakan. Nah. Masih 10 volt dengan 15 ampere. Saya buat denyut aja, panas soalnya. Nah, kalau mode denyut seperti ini, penjelasan saya gini. Mode denyut itu berarti hantaman paling tingginya adalah 10 volt. Kenapa? Karena tadi waktu saya ngeset mode konstannya 10. Berarti hantaman tertingginya ya 10 volt. Nah, dia akan otomatis fluktuatif kayak gini. Kadang dihantam dengan kayak gini kan jalan nih mas. Kadang 5,5 volt, 5,8, 5,1, kadang 6 volt, kadang 4 volt. Nah, itu berjalan. Fungsinya apa? Menghantam komponen yang short dengan tegangan fluktuatif itu, supaya komponen yang short itu nggak hancur total. Ibarat tadi sebuah bendungan dihancurin pelan-pelan, digerusin pelan-pelan, supaya nggak mengakibatkan kerusakan di komponen lain. Lah kalau yang di luaran itu contoh MBR-nya konstan gede ampere, terbayang nggak komponen yang konslet itu hilang konsletnya tapi jalurnya ya ikut terbakar. Misalkan jalurnya kecil sekali, kemudian komponen yang short itu lebih kuat dibanding jalurnya. Jalurnya terbakar duluan, komponen yang short belum terbakar. HP ini bukan lagi nyala lagi tapi malah mati. Jadi kalau kita mau ngeset hantamannya, berapa sih hantaman voltasenya, yaitu tadi caranya. Caranya piye mas? Caranya dibuat dia konstan dulu, atau lampunya nggak berkedip. Setelah dibuat konstan seperti ini, kita mau hantam dengan tegangan berapa volt sih? 15 volt ya, tinggal naikkan ini. Jadikan dia 15. Yang dijadikan 15 yang ini. Bukan yang ini, bukan suplainya, tapi outputnya. Saya akan dijadikan 15, saya tinggal nambahin gini. Jadikan 15. Oke, sudah 15. Nah, setelah sudah 15 volt seperti ini, mainkan denyutnya mas. Saya selalu bilang kok ke teman-teman, lek nggarap HP sing konslet, denyutkan dulu supaya apa? Lebih safety, lebih aman. Denyutkan dulu itu. Kembalikan ke mode denyut aja. Set. Denyut ini bisa kita atur, frekuensinya bisa kita atur. Kepingin hantamannya kenceng apa frekuensinya rendah apa tinggi? Kalau gini kan frekuensinya rendah nih. Ibaratnya pukul lalu napas. Lah kalau kepingin mukulnya cepet, malunya ke komponen yang short itu cepet, ya ini aja mainkan mas. Ini saya putar. Perhatikan lampunya ya, lampu denyutnya. Ya, semakin cepet toh. Berarti ibaratnya kalau teman-teman mukul komponen itu atau shortnya itu dihantam cepet, digedor. Bendungannya yang membuat HP nggak nyala itu digedor. Nah, kayak gini. Ya. Karena denyutnya itu terlalu cepat, fluktuatifnya jadi nggak terlalu, ringnya nggak terlalu tinggi, ya, cuman speed. Tadi kan disetting di 15 nih, dia paling ya kayak gini 13, 14, karena mau turun atau mau mukul yang jangka lama, wong kita perintahkan frekuensinya cepet kok. Nanti ini ampernya ya gede terus. Ini kalau tak sentuhkan gitu ya kayak hampir mode pabrikan, mode konstan. Loh. Karena hantamannya kayak tinggi terus. Nah. Loh, ini lama-kelamaan habis ini. Loh. Ya. Tapi kalau kita mau mainkan yang lebih soft lagi, ya kecilkan paling kecil aja denyutnya. Supaya apa? Voltase yang menghantam komponen itu ringnya jauh ke bawah. Kayak gini teman-teman lihat nih, kadang 0,3 volt, kadang 1,5 volt, ya toh? Kadang 15 volt, kadang 2,7 volt, itu yang menghantam. Jadi tidak dihantam terus dengan 15 volt, tidak, tapi fluktuatif.
Kalau kita lihat dengan hantaman yang mode denyut kayak gini, pasti beda percikannya dengan tadi yang hantaman hampir full, ya kan? Pada saat tegangannya tinggi, percikannya agak gede. Pada saat tegangannya rendah, percikannya kecil. Nih. Ini lama-kelamaan ikut ke sini nih. Wih, panas. Ini jadi ada kayak semacam kayak orang ngelas tuh elektrodanya itu loh. Dengan tegangan 15 volt fluktuatif sudah seperti ini, apalagi kalau 25 volt. Lebih ekstrim lagi. Makanya itu hati-hati pakai V3. Belum kalau saya jadi ibaratnya ada yang menginginkan V4 yang sampai mungkin 35 volt, lebih ekstrim lagi. Siapin SMPS yang 40 ampere atau 2 buah SMPS dirangkai seri, nanti dirangkai paralel, nanti ampernya naik nih. Ampernya naik kalau 2 buah SMPS kita rangkai paralel. Tapi kalau kita rangkai seri, nanti voltasenya yang naik. 15 volt aja sudah seperti itu. Jadi MBRAB ada mode denyut itu, pinter-pinternya orang memanfaatkan mode denyutnya. Bisa buat elemen solder, nyolder bisa. Terus kalau misalkan mau dijadikan PSU itu kan modenya konstan. Contoh misalkan mau dijadikan untuk ngecas laptop, misalkan mau ngecas laptop, lalu jenengan kasih mode denyut kayak gini, yo nggak ngisi-ngisi laptopnya, atau nggak bisa memberikan suplai karena kan ngisi nggak seperti itu loh. Tapi kalau mode denyut dipakai untuk nembak baterai itu lebih soft. Memang agak lama. Ya, agak lama dibanding kalau ngisi baterai atau nembak baterai dikasih mode konstan. Kuatirnya gini loh mas, jenengan pernah ngecas sebuah aki mobil, dikasih tegangan gede, memang akinya cepet terisi, tapi selnya rusak, sel akinya rusak. Ibaratnya orang makan gitu nggak menikmati, banyak sekali dimasukkan mulut buahnya. Tapi kalau di mode denyut dikasihnya sedikit gitu ya, aki mobil itu akan penuh dengan rata, padet ngono loh mas. Makanya lek teman-teman ke tukang setrum aki, pasti dia bilang 1 hari yo mas. Kenapa? Karena dia ingin ngisi akinya itu memang padat. Nggak syukur diisi selesai terus diambil dapat uang, enggak. Dia juga punya tanggung jawab. Tukang aki itu punya tanggung jawab. Kalau minta cepet harganya sekian, tapi resikonya seperti ini mas, disampaikan. Jadi kalau dipakai untuk nembak baterai, pakailah mode denyut. Setelah terisi, ya memang agak lama sedikit, tapi padat. Contoh kalau misalkan nembak baterai dengan mungkin 5 menit sudah selesai. Terus kalau pakai mode denyut mungkin 10 menit, tapi bateraimu aman, awet, nggak rusak selnya. Baru setelah bisa menyalakan HP-nya, barulah dicas lewat chargernya HP sendiri gitu loh. Jadi nembak itu kan hanya untuk sesaat, mancing gitu loh mas, ibaratnya cuma mancing. Kalau mancing ya pakailah mode denyut aja. Ya. Ini tadi sudah keluar 15 ampere. Dengan tegangan segitu, memang begini. Saya nggak bisa memastikan berapa keluaran ampernya, tapi range standarnya 10 sampai 15. Range standar 10 sampai 15 untuk ampere. Andai kata mendapatkan ampere yang lebih tinggi ya, ampere yang lebih tinggi itu keberuntungan. Bisa juga display ampernya memang agak rusak ya, bisa, karena saya juga pernah beli nih. Saya pernah beli tapi itu malah ngaconya banget. Masa MBR saya bisa keluar sampai 70 ampere? Kan ngaco sekali gitu. Jadi tak kembalikan ini. Tak kembalikan volt ampernya ke mana? Tukang yang jual ya, tak tunjukkan kayak gini loh Kang, kok aneh. MBR ku masa bisa keluar sampai 70 ampere sampai 120 ampere. Yang bermasalah di ini.
Jadi ini kadang ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang akurat, ada yang tidak. Tergantung kita menganalisa aja. Misalnya Mas Abdi pernah ngomong ringnya cuma sekian, tapi kok MBR ku bisa keluar 50 ampere ya, aneh ya. Nah, kok aneh ya, bisa jadi ininya yang bermasalah. Oke, ini sudah saya tes, ini sudah oke, sudah menurut saya sudah oke, sudah kuat lah, sudah cukup. Sekarang saya mau tes yang satunya lagi ya. Saya mau tes karena ada dua, saya punya dua yang ready. Jangan lupa cabut listrik dulu kalau mau nyopot. Cabut listrik baru kita lepaskan ini. Kita ganti yang satunya. Berapa sih keluaran yang satunya? Standarnya di 15. Saya bilang standar cuma seputaran 15. Kalau mendapatkan lebih, ya itu alhamdulillah. Memang bener real atau displaynya yang bermasalah. Dan semua sama, ada kipasnya seperti VGA pabrikan itu ya, VGA komputer. Ini juga sama prosesnya. Yang positif kita kasih ke positif, yang negatif kita kasih ke negatif. Modul lebih praktis, tapi juga teknisi dibutuhkan untuk ngerangkai sedikit. Ngerangkainya cuma apa tuh? Ngerangkainya cuma di SMP-nya aja kok. Udah tak jelasin cara ngerangkainya gimana, mudah aja kan. Oke. Ya. Coba dikecilkan dulu, colok listriknya. Keluar tadi 10 volt. 10 volt di SMPS, bukan di MBR-nya. Di sini keluar berapa? Kita nggak tahu nih, karena fluktuatif. Ya kan? Nah, kita jadikan konstan dulu supaya bisa tahu berapa voltase yang keluar realnya berapa. Nah, 7,6. Yang satu tadi 7,5, ini 7,6. Selisih 0,1 volt, nggak apa-apa. Selisih sedikit. 7,6. Oke. Coba kita tes lagi di apa namanya? Silet ini. 7,6 mode denyut. Lalu ampere saya fullkan. Ini ampere saya fullkan ya, ampere full. Ampere full mode denyut 7,6. Coba kita tes berapa keluaran ampernya. 12 mode denyut 16 ampere ya. Wow, sampai 22. Saya nggak tahu 22 ini realnya 22 atau displaynya yang bilang tadi. Tapi ini lama kelamaan apa namanya, silet goalnya ini kayak ada cekungan nih. Yuk. 21 ampere. Cuman saya gerak-gerakan aja. Oke, tes di 10 volt ya, tes di 10 volt. 10 volt output MBR. Jadikan konstan dulu. Denyutnya hilangkan 7,7, coba dinaikkan. Jadikan 10 volt. 9. Oke, 10. 10 volt. 10 volt di sini, 12,7 di sini ya. Hampir sama sih tadi 13. Terus mode konstan, mode denyut aja. Terlalu riskan kalau mode konstan. Coba kita tes lagi. Nah, silet goalnya seperti itu loh. Ekstrim kan? Ini sampai membara. Nah, ini sampai lengket di sini sebagian besinya. Lebih ekstrim lagi kalau mode konstan. Coba sebentar aja di mode konstan, panas kabelnya. 10 volt mode konstan. Jadi hantamannya konstan 10 volt. Ya, cuman sebentar ini, cuman sesaat aja saya sentuhkan. Sudah seperti ini.
Kabelnya panas mas, tanganku panas. V3 lebih ekstrim ini dengan V2. Lama kelamaan habis, panas. Dan ada pendingin kipasnya seperti VGA saya bilang tadi, bisa kelihatan ya. Tak deketin. Ada kipas langsung, jadi kalau dicolok listrik sudah langsung kipasnya jalan semua. Kipas ini jalan, ini juga jalan. Modifikasinya seperti yang tak jelasin tadi. Nanti dikembalikan lagi. Kata kakakku pinjam. Sebentar aja. Mau di box sendiri ya silahkan. Mau di box sendiri monggo. Kalau saya hanya kasih modulnya saja. Modulnya saja seperti ini. Masih kurang ekstrim lagi, ya tak buatin V4. Ini V3. Mau kurang ekstrim lagi V4. V4 ini kemungkinan sampai 35 volt karena belum ada yang jadi, hanya estimasi saya aja ya. Estimasi saya aja mungkin 10 atau 12 paling kecil sampai 35 volt mungkin. Ini 3 donat. 6 pistonnya. 6 pistonnya juga. Pengontrolnya cuma satu. Pengontrolnya di sini cuma satu, menggerakkan mesin satu atau ini mesin satunya, mesin 2, mesin 3. Nah seperti ini tampak kalau misalkan sudah jadi seperti ini. Jadi ada 3 donat, 1, 2, 3 donat. Kemudian pistonnya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini FET dengan ukuran 170 ampere, 100 volt. Kemudian dioda Schottky-nya juga ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu elko besarnya penyimpan tegangan kondensatornya ada 12 ya. Yang besar-besar ini 1000 mikro ini. Ini aja ada 12, berarti 12.000 mikrofarad 50 volt. IC kontrolnya 3, PWM-nya di sini. Ini yang 3 mesin. Kalau kurang lagi bisa tak tambah lagi jadi 4 mesin. Cuman SMPS kuat apa ora mas? Terus geopo lagi gede-gede. Ya. Jadi itu sekilas atau sekelumit tentang MBR versi 3. Nek mau ngerakit sendiri silakan, nanti tak siapin modul saja, terus digali sendiri cara penggunaannya ya mas, karena saya nggak menggunakan setiap hari. Saya sudah kebanyakan ke desain, kebanyakan ke produksi. Jadi ini kalau untuk penggunaan sehari-hari, reportnya dari teman-teman itu malah justru jadi feedback atau masukan buat saya. Kedepannya mau yang gimana seperti itu. Terus kalau yang nanyain proyek saya yang 3-in-1 preheater blower solder memang belum selesai karena masih ada bahan yang kurang, jadi saya alihkan kerjaannya ke modul MBR sekaligus manpower saya cuma 2 orang. Makanya kalau ada servisan mohon maaf agak slow, agak lambat, tapi tetap saya kerjakan servisan returan, misalkan kayak punya Mas Rian Bagas ini datang kemarin baru bisa kerjakan hari ini, sudah selesai, sudah siap
di packing, besok saya kirim balik. Ya, itu aja. Terima kasih, selamat malam. Udah panjang lebar saya jelasin. Kalau ada kata-kata yang nggak berkenan atau kurang atau salah ya dikoreksi. Namanya manusia, ada kekurangannya. Jaga selalu kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.